Oke, selamat siang siswa kelas 5. Maaf atas keterlambatan di hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang proses pernapasan pada manusia. Ya. Jadi, ini merupakan pembelajaran kita yang ke-10. Yang punya buku Bupena 5A bisa lihat di halaman 51 dan halaman 101 sampai 102. Pernapasan sendiri ada dua jenis, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada, atau diputar juga boleh pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya, pernapasan yang menggunakan perut, ini dia pernapasannya, itu merupakan pernapasan yang menggunakan diafragma. Pernapasan ini biasanya kalau orang mau nyanyi, biasanya pakai ini. Mereka harus menyarankan agar menggunakan pernapasan seperti itu. Selanjutnya, pernapasan dada. Pernapasan yang menggunakan otot antara tulang rusuk dan tulang dada. Itu adalah pernapasan dada. Ya. Di sini jadi jangan kalian lupa bahwa ada dua jenis pernapasan, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang menggunakan diafragma, sementara pernapasan dada adalah pernapasan yang menggunakan otot antara tulang rusuk dan tulang dada. Ya. Sekarang ini adalah proses pernapasannya. Yang kita lihat di sini adalah proses menghirup udara. 1. Udara masuk melalui hidung. 2. Udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. 3. Paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. 4. Gas oksigen diserap oleh alveolus. Proses menghembuskan udara. 1. Paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. 2. Udara keluar melalui saluran pernapasan. 3. Udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Ya, di sini ada gambarnya. Udara masuk melalui hidung, kemudian paru-paru mengembang, setelah itu rongga dada membesar. Selanjutnya dari sini rongga dada kembali ke ukuran semula. Paru-paru kembali mengempis ke ukuran semula, udara keluar melalui hidung. Oke, di sini penjelasannya. Saat kita menghirup udara, coba kalian bisa praktekkan sendiri kalau menghirup. Jadi dada tuh agak sedikit kayak mau terbuka. Macam rongga dada ini membesar begitu, paru-paru mengembang, ya kita udara ini kayak terangkat sedikit. Selanjutnya, di sini kan gas oksigen diserap oleh alveolus. Alveolus ini kan sebagai tempat bagaimana pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Nanti setelah baku tukar di sini, setelah itu dia kembali lagi, berarti dia kembali naik lagi kan, kalau sudah sampai di bawah terus dia kasih keluar lagi. Saat mau keluarkan gas karbon dioksida kan sudah bertukar bertukar di alveolus. Oksigen masuk nanti bertukar di alveolus, yang keluar itu karbon dioksida. Karbon dioksida ketika dia keluar, dia membuat paru-paru tuh kayak mengempis. Kayak kita berada turun kembali. Ya, ukuran rongga dada itu kembali ke ukuran semula. Kemudian udara keluar melalui saluran pernapasan, sama keluar lagi. Setelah itu, yang ketiga, udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Jadi seperti itu. Ya, selanjutnya gangguan pernapasan. Ya, jadi seperti ini. Ingat bahwa di sini sebelum ibu lanjut ke gangguan pernapasan, kalian lihat tentang proses menghirup udara. Yang kedua, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Artinya bahwa bulu-bulu yang ada dalam kita punya hidung ini, biasanya kalau ada beberapa orang yang biasa sering akan menggunting dia punya bulu hidung, katanya terlalu banyak itu kayak bagaimana. Padahal semakin baik ya, supaya ketika udara yang dihirup itu kalau ada debu dan sebagainya bisa disaring di situ. Jadi kalau yang suka kasih bersih sampai bulu-bulu hidungnya itu sampai sudah tidak ada,
siap-siaplah yang kau hirup udara kotor, ya itu sudah murni kotor itu yang masuk sampai ke dalam paru-paru. Itu kan nanti bisa menyebabkan penyakit. Ya, oleh sebab itu di sini ada gangguan pernapasan. Yang pertama, gangguan karena bibit penyakit. Berikutnya ada pencemaran karena pencemaran udara. Selanjutnya karena fisik. Oke, yang karena bibit penyakit sendiri ada 5, yaitu flu, tuberkulosis atau TBC, TB itu. Selanjutnya yang berikut adalah flu burung, 4 bronkitis, dan yang kelima pneumonia. Ini ada kelimanya. Selanjutnya ada pencemaran udara. Yang pertama adalah asma, berikutnya emfisema, yang ketiga kanker paru-paru. Seperti itu ya. Kemudian fisik, kelainan organ pernapasan yang sudah terjadi sejak lahir. Seperti itu. Kalau yang ini ya memang sudah sejak lahir. Kalau yang ini, sementara yang ini itu tidak sejak lahir. Oke, flu sendiri ini dia. Nah, kita akan bahas di sini. Jadi ingat ya, kalau karena bibit penyakit yang ini, kalau karena pencemaran udara yang ini. Udara kotor, asap kendaraan, polusi dan sebagainya itu. Ini dia. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih lanjut. Oke. Yang tadi flu itu disebabkan oleh influenza, gejalanya hidung mengeluarkan lendir, sakit kepala, demam, nyeri otot, dan sakit tenggorokan ditularkan melalui udara. Ya, ini penularannya melalui udara. Jadi kalau satu orang di samping sudah flu, beringus, bisa-bisa orang dalam rumah juga ada satu mulai kena. Karena itu tadi, dia tertular melalui udara. Flu itu ya, seperti itu. Selain daripada flu, ya di sini ada tuberkulosis atau TB. Disebabkan oleh bakteri. Ini dia bakterinya yang menyerang organ paru-paru. Gejalanya batuk lebih dari 3 minggu, batuk berdarah, dan berat badan yang turun drastis. Ditularkan melalui udara ketika penderita batuk. Jadi tuberkulosis ini atau TB ini biasanya orangnya batuk, lesu, berat badannya turun. Seperti itu. Ya. Kemudian bisa sampai pada yang batuk berdarah, itu kalau sudah levelnya sudah parah ya. Kalau belum diobati, itu nanti saat dia batuk lagi itu sudah bisa batuknya berdarah. Seperti itu. Jadi itu paru-parunya itu kalau di ronsen itu kayak putih. Kayak macam dia sudah luka begitu. Entah itu luka atau apa, yang jelas nanti kayaknya agak rusak di situ di paru-parunya. Nanti di ronsen toh bagian dada sini, ya. Seperti itu. Oleh sebab itu, ingat harus tetap menjaga kesehatan, dan tuberkulosis atau TB ini ditularkan melalui udara. Udara ketika penderita batuk. Jadi kalau seandainya ada orang yang maaf kata dia mungkin kena sakit TB atau tuberkulosis itu, kemudian dia batuk terus percikan lendirnya, udaranya itu berterbangan, kemudian kalian hirup, terus kalian hirup lagi seperti itu yang biasanya bisa membuat kalian tertular. Jadi kalau penderita itu yang bikin tertular itu ke kalian, kalau seandainya ada. Selanjutnya lagi, ya, di sini ada asma. Gangguan pernapasan yang disebabkan oleh kontraksi otot pada trakea sehingga saluran trakea menyempit. Gejalanya dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Pemicunya menghirup udara tercemar, udara dingin, dan kelelahan. Ya, di sini dia pakai alat bantu ya. Biasanya banyak orang yang sakitnya kena asma, biasanya ada pengobatan tradisional. Kalau pengobatannya modern ya dia seperti ini, jadi dia kemana-mana bawa dia punya ini
Jadi ketika dia kelelahan atau sesuatu, kadang tiba-tiba sesak nafas, jadi menggunakan ini. Seperti itu. Kemudian di sini ada flu burung. Ya, disebabkan oleh virus H5N1. Gejalanya demam tinggi di atas 39 derajat Celcius, sakit kepala dan tenggorokan, batuk yang terus-menerus setelah kontak dengan unggas. Ya, flu burung sendiri ditularkan melalui udara kontak dengan unggas yang terkena virus H5N1. Jadi flu burung ini kan sudah pernah dulu masuk Indonesia toh. Jadi makanya hewan ternak seperti ayam, burung, intinya unggas ya, angsa, itu kan selalu harus divaksinasi, divaksin begitu, supaya jangan ada virus ini, H5N1 ini ya. Jadi seperti itu. Oleh sebab itu kalau ke kandang ayam, maksudnya yang punya ayam, kalau mau pegang-pegang ayamnya, itu sebaiknya pakai masker. Selanjutnya di bawah sini adalah kanker paru-paru. Menyebabkan terganggunya fungsi paru-paru. Gejalanya sesak nafas, batuk berdarah, demam, nyeri dada, dan tulang berat badan menurun. Jadi di sini pemicunya adalah kebiasaan merokok. Di sini dia punya batuk, ini hampir sama seperti tuberkulosis tadi, TB tadi, tapi nanti ketika diperiksa dan sebagainya nanti ada tahu lah, ada dia kena kanker paru-paru atau tuberkulosis. Ini penyebabnya adalah kebiasaan merokok. Jadi jika ada orang yang sering-sering isap rokok, kalau kalian bicara dia tidak mau dengar, pasti tinggal saja. Seperti itu. Karena dia sendiri tidak sayang, dia punya kesehatan. Ya. Selanjutnya, kalian juga ketika kalian bermain terus ada orang yang isap rokok, asapnya kena kalian, jangan kalian mau dekat-dekat situ. Usahakan jauh sedikit dari tempat yang dimana ada asap rokoknya. Seperti itu. Selanjutnya di sini nanti tugasnya ibu guru akan kirim lewat WA. Sementara seperti itu. Sekian pembelajaran kita di hari ini. Selamat siang.